Pikiran saya suka merenung gitu. Saya suka nangis, merenung gitu ya. Bukan kan apa-apa, tapi ya Allah, sampai di mana ini gitu. Indonesia ini rakyatnya bagaimana nasibnya? Ini rakyat berteriak, wow, kami udah lapar, Allah gitu. Rekrut masa kau gini mencaci maki pemerintah, mengatasnamakan jihad, demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat. Wallahi, syibabul muslim fusuq. Orasi masih berjalan. Sebenarnya agak kecewanya rakyat itu karena soal pandemi jangan dijadikan bisnis. Sudah makan tahun hitungannya. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Ya Allah, ya Robbi, aduh ya Allah, ini orang-orang ini benar-benar nggak punya hati nurani sama sekali, dan mereka tidak mengajarkan serta tidak memberikan peluang kepada hati nurani itu untuk tumbuh. Jadi emang nggak ada gitu loh. Mereka jadi baik aparat apa semua, jadi akhirnya semua menjadi binatang buas yang luar biasa. Pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Tidak boleh mencela. Siapa yang ingin menasihati, nasihati dengan sendiri-sendiri. Tidak boleh di depan khalayak ramai. Tidak boleh. Haram dalam agama Islam. Jadi bengis, keji, dan betul-betul binatang buas. Jadi ini sebuah alam yang bukan alam manusia menurut saya sekarang ini. Oh, ini alam, bahkan saya bilang, bahkan binatang saja itu masih lebih bagus ya. Masih dia itu masih nggak makan anaknya sendiri gitu, istilahnya tuh dia masih care sama anaknya. Nah, ini kan enggak gitu. Sadis. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kita memang bisa mendesakkan, memohon kepada Allah agar diturunkan pemimpin yang memang tidak menghendaki perutnya itu dikenyangkan, tapi dia hanya menginginkan rakyat makan, rakyat bisa hidup dan selamat. Nah, kemana tuh cari hatinya kayak gitu tuh? Sekarang pemimpin-pemimpin kita mau kayak bagaimana, tapi mereka seorang muslim yang sholat dan tidak melarang orang lain untuk sholat. Barang siapa yang menghinakan seorang penguasa yang dipilih oleh Allah jadi penguasa, penguasa nggak jadi penguasa melainkan atas izin Allah, ya kan? Barang siapa yang menghinakan seorang sultan, seorang penguasa, seorang pejabat, maka Allah yang akan menghinakan dia. Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri bernama Geodi Naim dan Mirza Dewianti ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Januari 2015 kemarin. Neno dituding melakukan penipuan dan penggelapan terkait travel umroh Neno Tour miliknya. Ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Artis era 80-an sekaligus pendakwah Neno Warisman tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan pertamanya kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana melalui travel umroh miliknya. Seorang raja gitu, khalifah ya, itu mau mendengar hanya satu orang saja, dan itu kisah itu bukan satu, bukan hanya Amr bin As ya dalam sejarah ya, tapi juga memang banyak kisah-kisah di mana suara satu orang saja tuh berharga untuk seorang pemimpin negara gitu. Nah, ini suara berjuta-juta orang ya, Puluhan juta, ratusan juta bersuara, kok nggak bunyi juga? Itu kan big question banget gitu. Itu udah buta tuli ya. Kan Anda cari banyak penguasa di dalam Al-Quran, tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu nggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan. Kita bilang, apakah presiden itu memenuhi janjinya? Sebagian besar udah tahu gitu, mulai dari ini, tapi tetap enggak. Walaupun mereka mempunyai kesalahan, kekurangan, maka tetap wajib taat, tidak boleh memberontak. Para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan
keluar dari kepemimpinannya lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru, itu tidak berkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Nah, kalau pemimpinnya keluar dari gorong-gorong ya memang berbeda dengan Itu kan waktu dulu kan gitu ya, maksudnya kalau itu sebuah janji, saya masuk gorong-gorong, tandanya saya berpihak. Belum lama kan memberikan sembako, ketok 1 rumah, 2 rentas 10 rumah atau berapa. tapi itu semua film. Makanya. Ada yang demo, terus kemudian nggak taunya film juga. Kita juga mungkin presiden bukan ulama, tapi mau mendengar ulama. Ulama yang mana yang mau didengar? Ulama yang bisa lembut dalam menyampaikan kebaikan. Tapi semuanya message-nya kan apa? Message-nya sebenarnya mau bilang, saya adalah gitu, pemimpin yang didambakan karena memiliki perhatian kepada yang kecil. Tapi ketika kebijakan dan lain sebagainya itu, orang tuh kan, loh kok gitu tampilnya? Nah, kok gini? Nah, itu semua akan ada buahnya kan. Udah dibilang bernegara seperti orang sholat. Kalau imam salah ingetin baik-baik. Subhanallah, masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik kerah imam. Menurut kita sama pemimpin itu jangan banyak menghujat, banyak mendoakan. Doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan gubernur kita, doakan. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah, jagalah Bapak Jokowi, wakilnya, jaga mereka dari segala mara bahaya, berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah, semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geodi Naim dan Mirza Dewianti. Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Neno Warisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Neno Warisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Neno Warisman berusaha menghindar? Dewan Suronya ganti presiden, ya kemauan dari masyarakat pada hari itu sudah sangat luar biasa itu. Makanya kadang kita ini akhir-akhir ini agak sedih. Ada yang pidatonya agak nggak enak didengarkan. Terakhir ini apalagi yang kemarin malam berdoa yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Seorang perempuan yang kita sebut ustazah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Apa? Ya kita dengar sendirilah doanya. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim, Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim, bahkan wakilnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya gak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Sampai kemudian akhirnya kita terjungkal ya oleh sebuah kenyataan ya. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampeyan. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono.
ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu koyo sampai ono sing pegatan gara-gara beto pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua. Wis to, pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini